Mari kita tunduk kepala, kita berdoa kepada Tuhan, karena doa kita kepada Tuhan tidak akan pernah kembali sia-sia. Ingat, hubungan kita dengan Tuhan hanya satu cara, yaitu doa dengan iman. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami dalam surga yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Engkau yang memberikan pemberian yang baik, anugerah yang sempurna. Sehingga hari ini apa yang tidak baik, yang tidak sempurna dalam kehidupan kami, kiranya Engkau perbaiki Tuhan melalui doa-doa kami. Dan Engkau sempurnakan Tuhan melalui kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Kau sucikan setiap hati pikiran kami. Tuntunlah setiap langkah kehidupan kami, supaya kami boleh berjalan menuju kepada tujuan yang Tuhan tentukan bagi kami. Sehingga apa yang kami minta, apa yang kami pergumulkan, Tuhan dengan langkah kaki kami, tuntunlah kami supaya kami boleh mendapatkannya. Tapi kerap kali Tuhan, kami sendiri yang penuh dengan ragu-ragu yang tidak percaya. Buat melalui doa ini, melalui persekutuan ini, supaya iman kami dipertingkatkan. Tuhan, supaya kami tidak berjalan menurut pikiran manusia, menurut keraguan-raguan pandangan orang lain, namun menurut iman, firman, Roh Kudus yang menuntun kami. Sehingga yang sakit punya masalah, persoalan, pergumulan, penuh dengan air mata Tuhan. Mereka yang sendirian, yang terasingkan, mereka yang dipinggirkan, yang rugi, yang tidak punya pengharapan, mereka yang gagal, di dalam sekolah maupun dalam pekerjaan. Demi nama Tuhan Yesus, mereka boleh memperoleh kembali apa yang hilang. Tuhan, Kau membangkitkan semangat dan pengharapannya. Engkau memberikan Tuhan hal-hal yang baru, yang baik, kesembuhan juga pemulihan demi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom saudara. Kita lihat dalam kitab Markus pasal 7 ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-30. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya, tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani, bangsa Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Puji Tuhan, kita tahu seorang perempuan Siro-Fenisia dari Yunani, bukan Israel. Dia memohon pertolongan supaya anaknya yang sakit kena rasuk setan itu supaya disembuhkan. Tetapi saat itu Tuhan fokus kepada bangsa Israel, sehingga dia menganggap orang Israel seorang anak, dan bangsa lain itu sama seperti yang kita katakan tidak diutamakan, sama seperti bangsa yang masih belum diterima Tuhan, masih najis. Tetapi perempuan berkata, walaupun seorang yang najis atau seperti anjing boleh juga makan remah-remah, maksudnya yang jatuh dari makanan anak itu. Apa yang terjadi? Tuhan terkejut. Padahal Tuhan sepertinya bukan menolak, namun aturannya tidak seperti itu. Sistemnya tidak seperti itu. Jalannya tidak seperti itu. Caranya tidak seperti itu. Programnya tidak seperti itu. Rencananya tidak seperti itu. Tetapi oleh karena iman dan kata-kata perempuan itu yang merendahkan dirinya, maka Tuhan berkata, oleh karena kata-katamu, pulanglah kamu, setan itu sudah keluar. Dan anak itu menjadi sembuh. Yesus tidak mengusir setan itu keluar dari situ. Tetapi Yesus mengurapi, melihat kata-kata yang penuh dengan iman.
kata-kata yang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan Tuhan mengurapi kata-kata itu tanpa menyuruh setan itu keluar. Maka Tuhan berkata, pulang. Setan itu sudah keluar. Luar biasa saudara yang kasih Tuhan. Itu beda jarak yang jauh. Tetapi di sini kita melihat luar biasa. Oleh karena itu, bagi Tuhan tidak ada jarak yang jauh. Bagi Tuhan tidak ada sesuatu yang sulit. Bagi Tuhan bisa memakai hidup kita. Terutama Dia bisa memakai kata-kata kita. Oleh karena itu, jaga perkataan kita. Terutama kalau kata-kata kita pakai untuk berdoa, itu jauh lebih hebat daripada saudara mengeluh kepada orang lain, minta tolong kepada orang lain, saudara akhirnya penuh dengan persoalan. Lebih baik engkau memakai kata-katamu, yaitu dengan doa kepada Tuhan. Karena oleh kata-katamu, apakah saudara berdoa tidak memakai kata-kata? Walaupun saudara tidak mengeluarkan kata-katamu, tapi tetap ada pikiran-pikiran. Nah, saya juga melihat saudara ada satu kisah. Kemarin saya menjumpai satu kesaksian. Ada seorang yang kena COVID, ya cukup berat. Berat dia pergumulannya. Dia sakit, demam, rasa badan tuh mau putus semuanya, nafas sesak, makan tidak bisa, rasa penciuman dan rasa itu hilang. Belum demamnya tinggi, dia mungkin hanya cuma 1-2 vitamin saja. Tetapi dia tidak makan obat, tidak ada apa-apa. Apa yang dia lakukan? Dia mengeluarkan kata-kata ucapan syukur kepada Tuhan. Dia membaca firman Allah 1 hari itu. Dia membaca terus. Luar biasa. Dan setiap saat dia terus bersyukur. Dan dia berdoa. Kadang-kadang dia mengucap syukur. Kadang-kadang dia memuji Tuhan. Dan setiap hari seperti itu. Ketika dia sakit, dia dengan nafas yang tersengal-sengal, dia berdoa. Dengan nafas-nafas tersengal, dia mengucap syukur. Dengan nafas yang sulit sekali, dia memuji Tuhan. Aku memuji. Gak kuat. Kebesar. Dia paksa terus. Dalam 10 hari saudara, dia sembuh total. Saya tidak mengajar saudara untuk tidak memakai obat. Kalau saudara harus ke dokter, pakailah obat. Mungkin saudara dokter nggak ada, obat nggak ada. Mungkin dokter ada, obat ada. Jangan lupa untuk menambahinya. Apa yang nambahi? Dengan ucapan syukur. Dengan kata-kata yang beriman kepada Tuhan. Oleh sebab itu saudara yang kasih Tuhan, inilah satu pergumulan yang harus kita yakini. Perempuan Sirofenisia itu kemarin pulang. Dan dia melihat anaknya sudah sembuh. Tidur, setan itu sudah keluar. Setan saudara, itu bukan hanya penyakit dan setan. Kalau penyakit saja bisa, penyakit dan setan. Untuk mengusir setan itu sulit. Untuk menyembuhkan penyakit itu membutuhkan waktu. Namun bagi Tuhan, hanya cukup melihat kata-kata daripada perempuan ini. Dan dia berkata, oleh karena kata-katamu itu, pulanglah. Setan itu sudah keluar dan anak itu sembuh. Oleh karena kata-katamu yang penuh dengan iman, yang kau panjatkan melalui doa dan ucapan syukur, hari ini pulanglah. Dan kau akan mengalami mujizat kuasa. Pulang membutuhkan waktu saudara untuk melihat apa yang terjadi. Ketika saudara sekarang sakit, membutuhkan waktu untuk melihat mujizat itu kesembuhan. Ketika saudara minta berkat, membutuhkan waktu untuk bekerja, dan saudara akan melihat hasilnya. Oleh karena kata-katamu, pulanglah. Setan itu sudah keluar. Dan engkau dipulihkan. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kami berdoa Tuhan, supaya setiap kami menggunakan kata-kata positif, kata-kata yang beriman, kata-kata yang penuh makna, kata-kata yang sesuai dengan iman kami, kata-kata penuh dengan ucapan syukur, kata-kata untuk dipakai berdoa kepada Tuhan, kata-kata yang dipakai untuk memuji kemuliaan Tuhan, bukan lagi kami memakai untuk berkeluh kesah, untuk membesarkan penyakit, untuk membesarkan masalah, namun membesarkan Tuhan.
Oleh sebab itu hari ini jikalau engkau ada yang sakit, yang susah, punya masalah, punya pergumulan, tantangan kau sendiri, engkau merasa tidak mampu, tidak punya masa depan, engkau disingkirkan, engkau dirugikan, bahkan mungkin juga engkau merasa bangkrut dan sebagainya, tagihan begitu banyak tidak mampu. Hari ini oleh karena kata-katamu, pulanglah, berjalanlah dengan iman, maka engkau akan melihat setan, masalah itu akan dipulihkan, setan dikeluarkan dari hidupmu. Demi nama Tuhan Yesus, tumpangkan tanganmu di dadamu. Yang sakit, tumpangkan tanganmu di bagian yang sakit. Demi nama Yesus Kristus, oleh karena kata-katamu, jadilah sembuh, jadilah pulih. Pulanglah, berjalanlah, bergeraklah, bekerjalah, berusahalah. Demi nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang kasih Tuhan. Kita akan berjumpa lagi dalam program-program doa yang sangat luar biasa sekali. Dan kalau saudara masih membutuhkan doa dan konseling, silakan hubungi nomor yang tertera. Tuhan Yesus memberkati. God bless.